kan kipasnya tidak hidup ya. Kompresornya hidup. Di sini saya akan tunjukkan kepada kalian kalau di dalamnya sih normal ya. Nah, ini dalamnya normal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kipas luarnya itu mati, pastikan ampere kompresornya jadi meningkat sehingga kompresor tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi kalau misalnya unit kalian itu dalamnya hidup, bagus, tapi coba kalian cek di bagian luar dia tidak hidup kipasnya, itu pasti bermasalah ya teman-teman. Nih. Kipas luarnya tidak hidup. Kita akan bongkar nih. Kita lihat apa permasalahannya teman-teman. Oke, di sini kita matikan AC-nya. Untuk kita lakukan pengecekan ya. Oke, AC sudah mati. Ayo kita bongkar unit ordernya. Kirain dah nggak di LG lagi, kemarin kan udah YouTuber katanya. Jadi teman-teman di sini kalian bisa lihat ini kapasitor yang akan saya ganti. Ya, 15,1,5. Di sini kalian dalam perbaikannya listriknya kalian cabut dulu ya. Nih. Kalau enggak nanti dia biasa ada menyimpan struman. Dan model yang kita perbaiki saat ini adalah T05NLA AC yang setengah PK. Di sini kita akan pastikan lagi, kita ukur untuk mengetahui muatan mikrofaradnya. Ini yang fan-nya. Dia harus ada 1,5, oke? Dan ini harus ada 15. Yang C sama Herm, oke. Kalau yang tadi sebelumnya dia yang 15-nya pun berkurang jadi 10 ya teman-teman. Jadi kalau AC kalian ada permasalahan kipasnya tidak berputar yang mengakibatkan kipas tidak hidup, untuk ngecek tekanan fan-nya di sini. Ini ketiga spoolnya ini harus ada ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terukur tekanannya berarti fan-nya rusak. Jadi setelah saya ukur ini fan-nya bagus. Ini yang C nanti di biru semua. Yang ini nanti untuk ke kompresor, ini untuk fan. Oke, di sini saya akan pasang. Kebetulan saya sendiri, jadi saya agak sulit untuk memasangnya. Cuman saya akan tetap terus berbagi informasi untuk kalian ya. Oke, ini saya skip aja teman-teman. Di sini bisa kalian lihat ya. Kalau yang C saya gabung ke biru semua, itu yang C. Yang Herm dia kabel merah yang besar yang terhubung ke kompresor. Kalau kita urut dia ke kompresor. Dan yang ini yang ke fan. Yang merah yang kabel kecil. Nih, yang merah kabel kecil hubungannya ke fan. Ini tinggal kita sambung lagi soket kipasnya. Karena sebelumnya saya ukur soket kipasnya juga ya. Jadi di sini saya akan pasang kembali seperti semula. Di sini saya tidak membuka cuff ini, tidak membuka casingnya. Saya langsung dari sini saya turunkan. Jadi tanpa harus membuka satu casingnya, karena di sini ada jerjaknya teman-teman. Jadi agak sulit. Oke, di sini saya skip lagi untuk kita tes aja nanti ya. Baik teman-teman, di sini saya memberikan sedikit teori kepada kalian supaya memahami dari video yang saya tampilkan tadi. Jadi penyebabnya ini ada sebuah outdoor AC, dimana di sini nanti di outdoor itu kan ada kompresor dan di sini ada motor fan. Ini fan,
dan ini kompresor. Jadi pada kasus video itu kan dia fan-nya ini tidak berputar, teman-teman. Tidak berputar. Dimana apabila fan ini tidak berputar atau kompresor ini tidak bekerja, pada AC yang konvensional, yang tidak inverter, dia menggunakan sebuah kapasitor sebagai komponen yang untuk membuat fan ini dapat bekerja dan juga kompresor ini dapat bekerja. Dimana biasanya kapasitor itu terdiri dari 3 kaki, yang dimana satu badannya, yang satu untuk fan dan yang satu lagi untuk kompresor. Jadi kapasitor yang kaki 3 saya sudah jelaskan sebelumnya kepada kalian, dia sama seperti 2 kapasitor yang digabungkan menjadi satu ya teman-teman. Dimana fan ini biasa 1,5 dan kompresor ini biasa ada yang 15, ada yang 20, ada yang 25. Jadi pada kasus pada video itu, kebetulan dia nilainya 15 dan 1,5. Jadi apabila fan ini berkurang, tadi kan pada video saya fan-nya tahanannya dia nilainya mikrofaradnya berkurang sehingga menyebabkan fan tidak bekerja. Apabila kompresornya berkurang, kompresor pun juga tidak bekerja. Kalau untuk memastikan tahanan pada bagus tidaknya fan ini, dia kan 3 kabel tadi teman-teman. Kalian ukur dengan menggunakan skala ohmmeter, multitester. Ketiga spool ini harus terukur. Kalau ada salah satu yang terputus, berarti fan-nya rusak. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya kita ganti 15 yang tadinya 15 1,5 kita ganti yang 25? Apa yang terjadi? Bisa terjadi nanti overheat pada kompresor apabila mikrofaradnya dibuat terlalu tinggi. Dan begitu juga pada fan-nya. Apabila kalian buat fan-nya itu sampai 6, tapi kalau misalnya masih 2, dia nggak masalah ya teman-teman. Apabila kita naikkan terlampau tinggi, dapat mengakibatkan putaran pada fan-nya ini ataupun putaran pada rotor kompresornya itu semakin meningkat. Makanya kalau bisa, tetap berikan dia sesuai dengan nilai ketentuannya. Ataupun kalau naik, misalnya 15, cukup naikkan dia ke 20. Jangan sampai 25. Itu dapat menyebabkan overheat pada sistem motornya. Jadi teman-teman seperti video yang saya jelaskan sebelumnya, permasalahannya itu ya, fan-nya tidak berputar karena adanya kapasitor. Dan gitu juga, kalau kompresornya tidak bekerja, ukur aja kapasitornya. Dimana kapasitor inilah yang berfungsi untuk starting pada kompresor dan juga fan. Ingat ya, kapasitor yang kaki 3 itu sama seperti ini simbolnya teman-teman. Ini dia ya. Ini C-nya, ini untuk fan, ini untuk kompresor. Jadi salah satunya ini dia ada yang berkurang tadi. Ini 1,5, ini 15 mikrofarad. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan seputaran teorinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, outdoor itu untuk menghidupkan kompresor dan fan-nya dia menggunakan kapasitor. Mungkin dalam video prakteknya kurang jelas dalam segi penyampaian teorinya nih, saya berikan lagi edukasinya supaya kalian bisa menjadi referensi untuk kalian. Kabel C-nya ini semua kabelnya biru ya. Fan ini kabel merah untuk ke kipas, kompresor ini untuk ke kompresor kabelnya merah. Biasa kalau dia tipe-tipenya dia ini di kabel biru ini biasa ada 3 kabel. Merek LG biasa dia 3 kabel ya. Oke teman-teman, itu saja. Kita next pada video selanjutnya ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah pasang kapasitornya tuh, bisa kalian lihat. Di sini saya pasang juga penutup listriknya. Oke. Kita akan pasang kembali. Dengan harapan mudah-mudahan AC-nya ini sudah kembali normal ya. Oke. Oke teman-teman semuanya, di sini sudah kita pasang. Kita akan coba hidupkan ya. Remote-nya nih. Oke teman-teman, kipasnya udah hidup ya. Nih, sudah berembus. Bisa kalian dengar suara gini ya. Dan pipanya pun sudah dingin.
Jadi untuk kalian apabila AC-nya kipasnya mati bisa melakukan tips berikut ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe.